Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024. Hari ini Gereja Semesta merayakan Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Esa, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan dalam Kristus Yesus Putra-Mu. Maka pada hari proklamasi kemerdekaan ini, kami mohon kepadamu, lindungilah tanah air kami agar tetap bebas, merdeka, dan aman sentosa. Anugerahkanlah kepada bangsa kami kemerdekaan sejati, agar di seluruh wilayahnya berkuasa keadilan dan damai, beri kemanusiaan, kerukunan, dan cinta kasih. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 21. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu bahwa Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepada aku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, antara lain dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dengan pernyataan ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa penjajahan atau perbudakan manusia atas sesamanya atau bangsa lain kepada bangsa lain adalah tidak sesuai dengan itu peri kemanusiaan, bahkan tidak sesuai dengan kehendak alam.
Oleh karena itu, para pahlawan berjuang dengan sekuat tenaga untuk membebaskan diri dari penjajahan. Demi terbentuknya sebuah negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bersama, kesejahteraan umum, dan ikut serta memelihara perdamaian di muka bumi ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka pada hari ini bangsa dan negara kita memperingati dan merayakan 79 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kita. Kita pantas bersyukur atas perjuangan para pahlawan dan anugerah kemerdekaan yang diberikan Tuhan untuk bangsa dan negara kita. Kita bangga sebagai bagian dari sejarah dan kehidupan bangsa ini. Dengan memperingati perayaan kemerdekaan ini, kita sebagai warga gereja sekaligus warga negara diajak untuk merenungkan kembali peran kita sebagai pengikut Kristus dalam mengisi kemerdekaan ini. Kemerdekaan yang telah susah payah dicapai oleh para bapa bangsa kita dan seluruh rakyat Indonesia tentu harus dipertahankan dan diisi dengan sebaik-baiknya. Barangkali banyak dari kita bertanya, bagaimana cara kita mengisinya? Setiap orang mempunyai jawaban yang berbeda untuk menanggapi pertanyaan ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan-bacaan kitab suci yang diperdengarkan oleh gereja pada hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 hari ini, menyampaikan dasar bagi semua upaya untuk membangun negara ini. Dasar pertama adalah cinta kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Hormatilah semua orang, kasihilah saudaramu, takutlah akan Allah. Pertanyaannya, sejauh mana kita memperlakukan semua orang sebagai saudara kita? Sebab jika kita menganggap bahwa kita semua adalah saudara-saudari dalam Tuhan dan sesama saudara sebangsa dan setanah air, kita akan berjuang untuk mengusahakan kebaikan dan kesejahteraan bersama. Untuk mengusahakan kebaikan bersama inilah sabda Tuhan mengingatkan kita, jangan menaruh benci kepada sesamamu, apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu. Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun manusia. Maka di tengah kemajuan bangsa ini, kita dipanggil untuk mengusahakan persatuan atas dasar kasih, pengampunan, penguasaan diri, dan kerendahan hati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita telah merdeka secara politik selama 79 tahun lamanya. Cita-cita luhur dari apa yang dikumandangkan 79 tahun yang lalu sungguh amat mulia dan luhur. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita benar-benar telah merdeka sebagai anak-anak Allah yang sejati? Di sana sini kita bisa melihat dengan kasat mata masih terjadi konflik-konflik bersenjata di berbagai tempat. Tentu konflik bersenjata itu muncul bukan terjadi begitu saja, tapi pasti ada penyebabnya. Pastilah di sana sini ada ketidakadilan, ada penindasan dan sebagainya, sehingga pada akhirnya orang bangkit memberontak untuk membebaskan diri. Maka sebenarnya apabila ada pemberontakan, tidak perlu dihadapi pula dengan pemberontakan atau senjata, tetapi harus setiap orang mengoreksi dirinya masing-masing. Mengapa?
di tengah-tengah ketika bangsa Indonesia sudah 79 tahun lamanya merdeka. Di sejumlah tempat, terutama di Papua ini, masih ada pemberontakan-pemberontakan yang ingin melepaskan diri. Tentu keinginan itu muncul, bukan begitu saja muncul, tapi pasti ada akar masalahnya. Maka sebagai bangsa yang bijak, bangsa yang percaya kepada Tuhan, saya harusnya mencari jalan dengan penerangan Roh Allah agar segala pertentangan yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan dalam semangat cinta yang diterangi oleh Roh Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita sebagai bagian masyarakat dari bangsa dan negara ini yang saat ini merayakan 79 tahun kemerdekaan bangsa dan negara kita semakin memberi makna bagaimana saya sebagai anak bangsa mengisi kemerdekaan ini. Bagaimana saya sebagai anak bangsa yang tinggal di kota ini, di daerah ini, berkontribusi untuk membangun kesejahteraan bersama bagi semua orang yang tinggal di daerah ini. Semoga perlindungan saya ini untuk mengawali hari yang baru dan menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.